lanjutkan aja di part 2-nya. Move 156, Hikaru di sebelah sana. Ini move sebelumnya segini ya. Ini move selanjutnya. Oke. Perebutan sisi kiri. Sisi kirinya Hikaru agak sedikit bagus strukturnya di sini. Akhirnya harus lebih hati-hati ya. Tentu saja. Karena aku bilang dia harus hati-hati, dia harus mikirin struktur sebelah situ. Gak dilonggarkan pertahanan penyerangannya ya. Nah di sini kembali Akira itu mainnya fleksibel banget menurutku. Kalau dia main apa ya, aku udah lihat beberapa kali ya, atau memang ini adalah flow-nya dari orang-orang pro, apa memang mereka mainnya seperti ini. Kadang nggak juga ya, aku rasa ada beberapa kemiripan dari Kifu-Kifu yang dipilihkan untuk Akira itu, mereka mainnya tuh move-nya begitu gitu. Ini memang dari apa pengasuhnya itu yang 5 pro dan 5 pro. Mungkin si orang itu tuh yang emang benar-benar memahami Akira itu kayak gimana sih biasanya move-nya, dan memilihkan Kifu yang tepat. Luar biasa bisnya di permainanku. Mungkin Akira sedikit iseng, atau ya bukan iseng juga sih kak, dia juga dia juga enjoy this game. They both enjoy this game. Gak ada yang kayak ngerasa piece of game. Enggak, aku nggak ngerasa ada hal seperti itu di sini. Defend lagi oleh Akira. Defense structure itu adalah yang aku perhatikan dari beberapa move ke depan ini. Struktur Hikaru bagus ya untuk merapikan bagian sebelah ini, bagian sebelah bawah. Sementara Akira di sini agak sedikit sibuk untuk mendefend moyo-moyo yang belum diklaim. Secara struktur sebenarnya Hikaru agak sedikit lebih unggul di sini karena dia mulai merapikan dan mulai care for the eyes-nya gitu. Tapi mungkin Akira di sini masih pede dengan move tersebut karena dia memang ahlinya menghancurkan, atau dia merasa punya kemampuan untuk menghancurkan matanya Hikaru. Oh, mungkin sekalian ngetes kemampuannya Hikaru juga di sini ada Atari. Nah, ini yang aku maksud sebagai mata ya. Di sini mulai bikin-bikinan mata. Kayak rada ketebak gitu. Karena di sini kita udah mulai main line 2, line 3 ke line 2. Padahal sebenarnya awalnya inisiatif untuk main line 3 ke line 2 itu Akira. Nah, sekarang Akira mulai bener-bener bilang ke Hikaru bahwa oke, lu mulai untuk mata ya, sekarang gue mulai jegal mata lu gitu. Kalau kata si Akira seperti ya. Cepat sekali. Ya udah, kita merusakin struktur dulu dengan mainku kembali. Kok di sini ya. Akhirnya belum akan feel ko-nya atau gimana sih, dia ya santai aja lanjut ngebangun struktur, dan dia nggak mau ada kesalahan di bagian sebelah kiri bawah sih menurutku. Jadi makanya dia fill in berapa kali sebelah situ, sekaligus dia defend untuk Moyo di bagian sebelah kiri atas ya. Hikaru merapikan yang bagian kanan atas. Hikaru ternyata adalah tipikal pemain yang tidak akan nyuekin. Nah, di sini kembali Hikaru mulai rapiin matanya, dia mulai rapiin dan benar-benar klaim wilayah sebelah situ. Kalau misal si Hikaru tuh mikir gini, gue nggak tahu apa yang lu lakuin si Akira di sini, tapi sebelah sini gue klaim ya, titik gitu, kayak gitu. Dan si Akira nggak mau. Aku ngakak banget. Di sini ditempelin. Aku, oh my god. Oke. Oke, di bagian sebelah sini perpotongan dari Akira. Oke. Jadi waktu Hikaru tadi bilang bahwa gue bikin mata di situ, si Akira sepertinya tidak rela. Dia nggak suka. Bukan nggak suka, dia nggak membiarkan gitu. Oke, di sini dihancurkan ya ininya sama si Akira. Struktur sebagai di bagian bawahnya ya, itu easy sih kalau buat pro, itu easy. Coba situ tuh easy, bisa di ini lagi nanti. Yang penting struktur tengah dulu sih, karena di bagian tengah itu bisa menjadi life and death-nya dari beberapa
kelompok yang ada di situ. Ini tengahnya itu lebih ini loh, lebih fierce gitu. Nah, di sini Akira bilang bahwa Moyo sebelah sini tuh sebenarnya udah buat tag, dan bahkan aku juga nggak nggak sadar bahwa di situ ada Atari. Permainan Atari Akira halus juga ya. Tapi kayaknya Hikaru di sini tenang-tenang aja deh. Jadi selagi si Hikaru tenang, Akira di sini mau main untuk kembali ngejegal matanya ya. Dan karena mata di sini adalah hal yang penting, maka di sini diakhiri permainannya dengan Akira itu menang kalau nggak salah sekian moku gitu ya. Aku harus lihat ulang. Ya, jadi di mangganya itu nggak langsung disebutkan sih, tapi ada selewat kata-kata dari satu karakter yang juga aku lupa siapa. Oh, akhirnya waktu itu menang lawan Hikaru dengan selisihnya itu cuma sekitar 2-3 moku. And half point gitu. Oke, segitu aja ya guys. Untuk pembahasannya dari aku belum bisa membahas lebih dalam lagi. Aku cuma bisa melihat arah permainannya saja. Aku belum bisa bahas bagaimana mereka fighting di sini, terutama untuk fill in-nya. Untuk fill in di sebelah sini tuh pasti udah level pro, dan bagaimana juga pertukarannya itu juga aku belum bisa baca. Karena di sini aku baru main sekitar sebulan lewat beberapa hari aja. Tapi thank you for watching.